Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari 12 IKG atas nama Natasha Malasari. Raudatul Sakinah Tujuan kami membuat video ini untuk mengerjakan tugas ekonomi dari guru kami yang bernama Pak Saripudin SE. Oke, dalam video ini kita akan membahas beberapa materi seperti pengertian akuntansi, sejarah perkembangan akuntansi, kualitas informasi akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Ini Ca, sebelum kita membahas pengertian akuntansi, kita perlu tahu gimana sih sejarah perkembangannya. Jelasin dulu dong. Akuntansi dimulai pada sejak abad ke-14. Sejarah akuntansi itu dimulai pada tahun 1449. Siapa sih Bapak akuntansi? Oke, nama Bapak akuntansi itu adalah Lukas Pacioli. Bapak akuntansi ini pernah menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality. Oke Ca, sekarang jelasin dong apa pengertian akuntansi. Kita beranjak ke pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, dan mengolah dan menyajikan sebuah data seperti transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah untuk dimengerti untuk mengambil sebuah keputusan serta tujuan lainnya. Oke, kita akan beranjak ke penjelasan berikutnya. Apa saja sih kualitas informasi akuntansi? Oke, kualitas informasi akuntansi itu ada 9. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Maksudnya itu, manfaat yang diperoleh dari laporan akuntansi paling tidak harus sama dengan biaya untuk membuat laporan tersebut. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi itu harus dapat dimengerti oleh pemakai. Yang ketiga itu relevan. Informasi akuntansi itu harus relevan. Maksudnya, dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan. Yang keempat itu dapat dipercaya. Informasi yang kita dapat itu harus dapat dipercaya, yakni dapat diuji, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Yang kelima, nilai prediksi. Maksudnya, informasi dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Yang keenam, feedback atau umpan balik. Informasi akuntansi yang harus memberikan umpan balik berupa prediksi, pembenaran, penolakan terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, tepat waktu. Informasi harus disampaikan sedini mungkin akan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Yang kedelapan, dapat dibandingkan atau konsisten. Maksudnya, informasi akuntansi harus dapat dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah materiality atau cukup berarti. Maksudnya, informasi akuntansi dapat mengabaikan prinsip akuntansi selama tidak menyebabkan kerugian laporan yang merugi keputusan pembacaan laporan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dan ada berapa sih manfaat sistem informasi akuntansi. Oke. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkaitan tentang akuntansi. Manfaat sistem informasi akuntansi itu ada 6. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada full chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge atau pengetahuan. Dan yang terakhir itu menambah efisien kerja pada bagian keuangan.
Teman-teman, hanya itu saja yang saya bisa jelaskan dan bahas pada video kali ini tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, kualitas informasi akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Oke, kurang lebihnya kami memohon maaf. Jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.